Google Earth telah menampilkan gambar Street View sejauh 16 juta kilometer atau setara dengan 40 kali jarak bumi ke bulan. Aplikasi ini juga telah memetakan 98% area di bumi. Malahan, banyak juga spot menarik yang bisa kamu lihat dari situ. Salah satunya tempat ini. Ada gambar roda misterius yang seolah-olah terukir di atas tanah. Para ahli memprediksi struktur ini sudah ada sejak 8.500 tahun yang lalu. Kalau memang begitu, berarti umurnya sudah lebih tua dari geoglif kenamaan Nazca Lines di Peru. Pola rodanya juga agak bervariasi, ada yang berjari-jari banyak dari tengahnya, dan ada juga yang cuma beberapa garis. Bahkan strukturnya nggak cuma berbentuk lingkaran, karena sebagiannya juga mirip segitiga dan persegi. Lalu gimana dengan wajah raksasa yang muncul di area ini? Struktur ini cuma bisa dilihat via udara. Tepatnya di atas Badlands Guardian di Kanada, dan yang paling wow, semuanya terbentuk secara alami, jadi nggak ada campur tangan manusia. Saat hujan mengguyur, lapisan tanah liatnya ikut terkikis, kemudian menghasilkan bentuk wajah. Tapi lihat baik-baik deh, di kepalanya kayak ada earphone nggak sih? Bentuk target di timur tengah yang juga mirip kayak struktur roda tadi. Ada 3 segitiga yang menunjuk ke mata target dan gundukan batunya mengarah dari segitiga menuju bulatan roda di bagian tengah. Struktur misterius ini muncul begitu saja dan nggak diketahui asal-muasalnya. Di Oregon ada logo Firefox segede gaban yang ditorehkan di tengah ladang jagung. Luasnya lebih dari 4.181 meter persegi dan dibuat pada tahun 2006. Logo ini ditorehkan setelah browser tersebut di-download sebanyak 50 juta kali. Oke lah, mumpung masih di Amerika Serikat, kita intip juga objek unik yang tersembunyi di tengah hutan. Sampai juga di pesawat komersil full body ini, strukturnya telah direnovasi menjadi rumah. Oke, kita perbesar dulu gambarnya. Kelihatan kayak kapal tua yang terbengkalai ya. Tapi kok ditumbuhi pepohonan? Emang iya, kapal berumur 102 tahun ini bernama SS Airfield dan terdapat di Australia. Struktur raksasa seberat 1.100 ton ini pernah dipakai untuk mengangkut batu bara. Dan sekitar 50 tahun yang lalu, kapal ini mau dibongkar, tapi prosesnya terhenti dan akhirnya SS Airfield cuma dibiarin di situ hingga berubah menjadi hutan terapung. Kamu mau piknik ke pulau hantu ini nggak? Sekitar 10 tahun yang lalu, sekelompok ilmuwan asal Australia nggak bisa menemukan pulau seluas kota Malang ini di Pasifik Selatan. Jadi awalnya, Pulau Sandy tiba-tiba tertera di semua peta. Dan saat para peneliti mencari keberadaannya beberapa tahun kemudian, mereka cuma nemu perairan terbuka. Nggak ada daratannya sama sekali, kan aneh? Sebagian ahli meyakini pulau hantu ini hanyalah bongkahan batu apung yang menyembul, kemudian lenyap. Di Arizona terdapat segitiga raksasa yang menurut sebagian orang dulunya dipakai sebagai lapangan terbang. Tanpa dibumbui desas-desus pun, tempat ini bikin kita nggak habis pikir. Bener kan? Ada juga yang ngeklaim udah pernah melihat segitiga ini secara langsung dari angkasa. Bintang raksasa ini bisa mengundang tanda tanya besar sekaligus decak kagum. Struktur ini terdapat di stepa Asia Tengah yang tersapu angin. Teori konspirasi soal tempat ini pasti udah berseliweran tuh. Padahal realitanya nggak seheboh itu. Bentuknya bisa unik karena mengikuti pola taman di situ. Dan lingkaran di sekelilingnya cuma jalan di sekitar taman. Jalan ini dipagari pohon sehingga bentuknya kelihatan makin jelas saat difoto via udara. Apaan tuh? Portal spiral ya? Atau mungkin monumen kuno? Bukan, itu cuma instalasi seni bernama Napas Gurun. Pola seluas 93.000 meter persegi ini dibuat pada tahun 2007 untuk mengingatkan kita kalau gurun juga bisa dipahami sebagai kondisi pikiran. Seorang TikToker pernah melihat sejumlah sosok yang berdiri di tengah lingkaran di dekat kota Tambang Nevada. Setelah memperbesar fotonya, dia bisa mengamati buletan mirip sidik jari. Kemudian saat diperbesar lagi, ternyata, di dekat situ ada rumah reot. Kalau mengamati gambarnya baik-baik, kamu pasti akan merinding saat ngelihat sosok berjubah yang berdiri di dekat sepeda. Dan di kejauhan juga ada sosok serupa. Kok hawa-hawanya jadi nyeremin gini sih? Kamu udah mikir yang aneh-aneh ya? Coba deh perhatiin lebih dekat lagi. Itu juga cuma instalasi seni yang bertajuk The Last Supper. Para pengunjung sering singgah di sini saat menjelajahi gurun Mojave di Amerika Serikat.
Pola unik yang satu ini terdapat di dekat gunung berapi kerucut abu, tepatnya di bagian utara Grand Canyon. Bentuknya mirip bukit kecil yang terpisah-pisah, dan menurut para ahli, pola ini kemungkinan besar dihasilkan oleh semut. Semut merah permanen hidup di kawasan ini, dan mereka bisa bikin gundukan sarang yang diameternya bisa mencapai 1,2 meter. Masing-masing gundukan biasanya dikelilingi tanah gundul seluas 10,2 meter. Dan dari atas, gundukan ini bisa kelihatan mirip bulutan kecil yang tercecer. Kamu pasti jarang kan ngelihat danau yang bentuknya kayak hati? Nih, aku punya rekomendasi danau estetik di Ohio, Amerika Serikat. Kali aja bisa jadi destinasimu bareng sang pujaan hati kan? Gimana dengan wajah monyet raksasa di Rusia ini? Cuma ilusi atau ada penjelasan lainnya sih? Yang jelas, nggak ada yang tahu pasti. Kalau pulau di tengah danau, kamu mungkin pernah lihat di Pulau Samosir. Iya kan? Pulau di tengah danau di atas pulau mungkin juga biasa aja. Tapi gimana kalau pulau di tengah danau di atas pulau di tengah danau dan di dalam pulau terbesar di dunia? Eits, kalau bingung mending di-pause dulu deh videonya. Udah? Yuk kita meluncur ke Kanada. Tempat unik ini berupa sepetak tanah kecil di tengah danau kecil. Kemudian, danau ini dikelilingi pulau yang lebih besar. Lokasinya ada di Pulau Victoria. Kamu suka penasaran nggak sih sama pesawat yang udah nggak dipakai lagi? Kemana rimbanya ya? Pastinya ditaruh di tempat penyimpanan akhir pesawat dong. Pesawat yang udah nggak berfungsi akan dikirimkan ke fasilitas penyimpanan khusus, lalu dibiarin sampai onderdilnya bisa diperbaiki atau dipakai lagi. Sejauh ini fasilitas penyimpanan pesawat terbesar di dunia berlokasi di Tucson, Arizona. Tempat ini bisa dilihat dari udara, makanya kita bisa tahu sedikit infonya. Salah satu kolam renang terbesar di dunia terdapat di Resort San Alfonso del Mar di Chili dan panjangnya lebih dari 800 meter. Wah, pasti gempor banget tuh kalau harus nyelesain satu lap latihan renang di situ. Ada sejumlah struktur misterius dan pola rumit di gurun Gobi, Tiongkok. Salah satunya yaitu coretan garis lurus yang saling terpotong tiap beberapa meter. Pola ini membentang lebih dari 32 km. Menurut para ahli, struktur tersebut kemungkinan besar berupa antena yang dipakai sebagai sistem pelacak udara dan penelitian atmosfer. Pada tahun 2003 lalu, kapal feri pengangkut barang asal Bolivia, SS Hasim, terdampar di dekat pesisir Sudan lalu karam. Tapi karena terlampau panjang, bangkai kapal ini jadi kelihatan sangat besar. Kita juga bisa melihatnya via Google Earth. Ada singa putih besar yang berkeliaran di ladang Bedfordshire, Inggris, tapi kamu cuma bisa melihatnya dari atas dan seluruh tubuhnya terbuat dari kapur. Si raja hutan ternyata juga punya fungsi khusus. Kepalanya mengarah ke Taman Nasional Whipsnade sebagai penunjuk jalan kalau pengunjungnya ada yang kesasar. Ini dia fakta serunya, di situ ada banyak tikus Belanda dan walabi yang suka melompat-lompat di sekitar tubuh si singa. Duh, masa si raja hutan sampai dilompati rakyat jelata sih? Untung cuma gambar. Oke lah, kalau mau lihat hewan beneran, mending beralih ke Afrika aja. Yuk, mari! Google Earth punya fitur khusus bernama Animals from Above. Dengan fitur ini, kamu bisa melihat kuda Nil yang lagi minum di sungai Kenya, kawanan wildebeest besar yang ada di dekatnya, dan kalau ke utara sedikit, kamu akan ngelihat ini. Semua bintik pink ini sebenarnya gambar flamingo yang lagi nyari makan di Danau Nakuru. Di danau ini ada ribuan sampai jutaan pinky yang berkeliaran. Di Afrika, kamu juga bisa menyaksikan kawanan anjing laut yang lagi kongkow di pantai Namibia. Ada juga sejumlah gajah yang lagi minum-minum cantik di kubangan Afrika Selatan. Struktur mirip bintang ini sebetulnya sebuah benteng yang didirikan di Belanda hampir 5 abad yang lalu. Tapi pada tahun 1851, benteng ini diubah menjadi desa. Dan 100 tahun kemudian, penduduk setempat merestorasi dan mengubahnya menjadi museum bersejarah.